Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Indo Gitar 8. Pada video kali ini saya akan memberi pengarahan kepada yang mungkin yang ingin belajar gitar, bingung ingin memulainya dari mana. Dan untuk yang sudah bisa gitar juga, untuk pemula yang baru belajar gitar mungkin bisa menggunakan ini sebagai pelenturan ini jari kiri kita, jari di tangan kiri kita. Jadi tujuan dari tujuan dari materi ini biar jari-jari kiri kita itu tidak kaku dan jadi lentur. Dan tentunya jika untuk pemula, jika ada kunci baru yang ingin dipelajari, lebih mudah untuk mempelajarinya. Soalnya jari kirinya sudah tidak kaku lagi, sudah lentur. Dan buat yang pemula juga bagus. Jadi waktu nanti belajar kuncinya tidak terlalu kaku jari kirinya. Oke. Jadi saya akan memberikan dua contoh penjarian. Mau dipakai yang misalnya contoh pertama nggak apa-apa, mau latihan dengan contoh yang kedua nggak apa-apa, sama aja. Yang penting semua jari di tangan kiri ini, jari tunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, empat-empatnya harus main semua. Jadi jangan pakai satu jari doang, tapi pakai semua jari biar lentur, biar terbiasa gitu. Oke, jadi penjariannya kita bisa melatih dari jari telunjuk dulu. Untuk contoh penjariannya pertama, kita bisa melatih dari jari telunjuk dulu. Setelah itu kita tambah jadi 2 jari, kita tambah jadi 3 jari, kita tambah jadi 4 jari, jadi semuanya. Untuk satu jari kita mainnya hanya satu fret saja ya. Ini kolom ini namanya fret. Jadi kita mainnya satu fret. Jadi open string pasang senar 6, lalu ke bawah ke senar 5, open string pasang senar 5, lalu turun lagi ke bawah senar 4, open string pasang senar 4, lalu senar 3, open string pasang senar 3, senar 2 sama open string pasang senar 2, lalu open string senar 1 pasang juga, lalu open string pasang lagi ke atas, lalu balik lagi. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi setelah sampai bawah, balikin lagi ke atas, jadi pasang buka doang. Setelah itu mungkin jangan main di fret yang pertama doang, yang paling ujung ini doang. Tapi kalau udah nih sampai bawah ke atas lagi kan gitu, lalu pindah fret, maju makin ke dalam, lalu maju lagi, lalu ke dalam lagi gitu, sampai mentok aja. Bukan sampai mentok, sampai bosan kali ya, sampai jago. Nah, lalu nambah jadi 2 jari. Kita maju aja, diurutin kayak tadi, open string pasang, lalu ditambahin senar di fret 3, di fret 2 nya. Sama aja seperti tadi. Jadi open string pasang fret 1, tapi nggak langsung turun ke senar bawah, ke senar yang bawahnya. Tapi setelah open string pasang fret 1, lalu dipasang di fret 2 nya gitu, di fret kedua setelah itu. Oke.
Jadi setelah itu misalnya sudah kayak tadi, sudah sampai bawah, naik lagi ke atas, lalu maju. Maju lagi. Fungsinya ini, kalau ada yang nanya ini kenapa harus maju, padahal kan sama aja gitu. Konsepnya gitu-gitu aja, polanya gitu-gitu aja. Kenapa harus maju? Soalnya ruas dari fret yang ujung di sini sama ruas fret makin ke dalam itu beda. Ruas fret semakin ke dalam itu makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin kecil fret di sini tuh. Ruasnya antara besi ke besi itu. Kita balik lagi ke materi. Mungkin tadi udah dengan 2 jari, nah terus nambah lagi dengan 3, nambah lagi dengan 4 gitu. Kalau 4 kayak gini, sama aja. Nah mungkin kan namanya juga pemula, nanti suka kaku-kaku mainnya, nggak bisa cepet, sih santai aja mainnya pelan-pelan, nanti juga cepet sendiri. Yang penting ya jari di tangan kiri ini yang penting kelatih aja dulu. Untuk metiknya juga nggak usah ribet, tinggal pakai jempol aja gitu, petik-petik biasa. Nanti juga mungkin kan kalau pemula baru belajar gitar atau yang mau belajar gitar suka masih ngeliatin tangan kanan kan, waktu metiknya suka masih ngeliatin tangan kanan, jadi bingung. Nanti juga kalau udah biasa metik kayak gini, nanti tangan kanan itu hafal sendiri di mana posisi senarnya itu di mana, jadi hafal sendiri. Jadi nggak usah lihat-lihat tangan kanan, tinggal fokus aja ke perpindahan jari di tangan kiri. Tapi nanti juga kalau udah makin terbiasa, nanti juga sambil tutup mata kali ya. Jadi itu untuk materi yang pertama. Dan materi yang kedua kita nggak akan sama kayak tadi ya kan, namanya juga materi kedua pasti beda dari yang pertama. Ya maksudnya tuh, jadi kita nggak akan sekedar main tong ini, nggak akan ngikutin konsep yang sederhana kayak tadi. Jadi kita mainnya sedikit ada loncat-loncat dari fret ke fret gitu. Jadi kita mainnya do re mi fa sol la si do. Untuk nilai do di sini sama dengan C sama dengan do. Suka ada tuh kalau di partitur di buku not pianika di pojok kiri atas kalau nggak salah, C sama dengan do gitu. Jadi ini juga sama, ini nilainya C sama dengan do. Jadi kayak gini. Ini untuk nada standarnya, oktav standarnya di sini. Kalau di pianika, buat yang suka main pianika nih, kalau di pianika suka ada do re mi fa sol la si do tapi ada titiknya di atasnya. Nah ini do re mi fa sol la si do yang itu. Ini oktavnya naik. Dan ada juga nih yang do re mi fa sol la si do yang titiknya tuh di bawah, 1 titik di bawah, 2 titik di bawah. Ini itu di sini mainnya. Udah mentok sampai mi, jadi nggak sampai do. Soalnya abis ini udah paling senar 6 udah open string, ini udah habis lagi, nggak bisa turun lagi nadanya, nggak bisa bawa lagi. Do si la sol fa mi, itu udah mentok mi. Jadi itu, jadi untuk yang nada standarnya, do itu senar ke 5 fret 3, lalu re senar ke 5 fret 5. Saya ulangi, sorry,
takutnya ada kekeliruan ya. Do senar ke-5 fret 3, Re senar ke-5 fret 5, Mi senar ke-4 fret 2, Mi Fa senar ke-3 fret 4, Sol senar ke-5 fret 4, senar ke-4 fret 5. Untuk La senar ke-3 fret 2. Untuk Si senar ke-3 fret 4. Untuk Do lagi, Do titik atas, senar ke-3 fret 5. Lalu kita main kita lanjutin dari Do yang titik atas sampai Re titik atas sampai Do titik atasnya titik 2. Do di fret ya kan tadi udah dibilang di fret 5 senar 3, fret 7 senar 3, fret 5 senar 2, fret 6 senar 2, fret 8 senar 2, fret 5 senar pertama, fret 7 senar pertama, fret 8 senar pertama. Oke, kita ke Do titik bawah. Do titik bawah itu maksudnya itu Do yang rendah dari nada standarnya gitu. Do fret 3 senar 5, fret 2 senar 5. Ini La kan Do, si La itu open string di senar 5. Lalu senar ke 6 fret 3, Sol, Fa fret pertama senar 6, open string senar ke 6 Mi. Jadi itu untuk pencarian jadi itu untuk not Do re mi fa sol la si do dengan nilai Do sama dengan C. Nah, jadi pencariannya itu saya nggak akan nentuin kan. Kalau di pencarian yang pertama di materi tadi itu, di materi yang pertama tadi itu kan satu fret itu dikuasai sama satu jari ya. Jadi ya kayak gini tuh, satu fret dikuasai satu jari telunjuk megang fret 1, jari 2 megang jari tengah megang fret 2, jari manis megang fret 3, jari kelingking megang fret 4. Ya, jadi kan gitu kalau yang pencarian yang pertama tadi. Untuk pencarian yang ini saya bebas, saya ngasih bebas, nggak usah pakai jari-jari yang mana gitu, terserah aja. Yang penting jangan pakai jari yang sama, jadi pindah not ganti jari. Jadi biar apa ya, biar semuanya main gitu jarinya, nggak biar kepake. Oke, saya kasih contoh misalnya gini, kita mainin lagu yang paling gampang, bukan paling gampang sih, tapi memang saya hafalnya lagu itu kalau dari bahasa sudah dari SD. Sorry itu disalah. Tuh, jadi nggak main. Jadi mainnya ya pindah-pindah jarinya, jangan apa sih namanya, jangan pakai satu jari doang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau pakai satu jari juga, perlahan juga, satu jari langsung jadi 2 jari, jadi 3 jari. Ya intinya pindah-pindah aja, pakai jarinya jangan menetap di situ lah.
ngapain menetap di situ, nanti nggak nyaman. Nah untuk partiturnya, bukan partitur kali, ya untuk yang mau nyari nadanya untuk lagu apa gitu kan bisa searching juga, ya searching aja pianika lah di Google, tinggal tulis pianika lagu mungkinkah setinggi misalnya, nanti tinggal samain aja sama pianika mainnya sama tadi gitu. Nah bisa juga lagu apa gitu tulis Ibu Kita Kartini pianika, nanti kan suka keluar tuh partiturnya yang do re mi fa sol si do kayak gitu, ngikutin aja ya. Kalau ada yang suka sama materi yang pertama tadi yang nggak usah searching, cuman deng doang, melatih doang, ya nggak apa-apa pakai aja. Kalau misalnya lebih suka ke materi yang kedua, wah ini mah asik bisa sambil menghafal gitu, saya lebih suka sambil menghafal soalnya sambil ngasah otak, ya nggak apa-apa. Itu juga mungkin kalian bisa jago main gitar dari salah satu dari materi yang saya ajarkan ini, dan bisa juga kalian itu pakai dua-duanya gitu, belajar gitar pakai dua-duanya materinya diterapin sama kalian, itu juga sama aja. Yang penting jangan putus semangat, terus berlatih. Dan yang jago juga latihannya bukan satu hari satu kali, dalam satu hari itu berapa kali megang gitar, berapa kali mainin ngulik gitar gitu, bukan sehari sekali, bukan seminggu sekali, bukan apalagi. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya ajarkan, tips dari saya gitu, sekedar tips. Dan kalau ada yang nggak enak mohon dimaklum, kalau ada kekurangan mohon dimaklum. Dan jangan lupa juga tinggalkan sedikit saran di kolom komentar, mungkin ada yang harus diperbaiki dari saya, cara mengajar saya. Saya juga bukan seorang guru ya, saya juga sama-sama belajar, saya belajar otodidak, jadi maklum kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar, nanti saya bisa mengoreksi diri. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.